Halo teman-teman sekalian, balik lagi bareng gua Dimas. Kali ini kita akan membahas materi mengenai Fibonacci retracement. Nah, di sini gua akan menjelaskan Fibonacci menjadi beberapa materi ya, terutama pada Fibonacci ini. Fibonacci ini itu yang saya gunakan fungsinya ada tiga. Yang pertama, menentukan tren itu kuat atau lemah. Nah, yang kedua itu menentukan titik entry dan juga stop loss teman-teman. Dan yang ketiga, menentukan target untuk take profit. Nah, di sini pertama kita akan membahas Fibonacci untuk menentukan tren itu kuat atau lemah, teman-teman. Ya. Ini yang akan kita bahas pertama. Nah, di sini gue udah bikin materi untuk kalian semua ya. Jadi ini ada beberapa contoh atau simulasi untuk bagaimana Fibonacci ini bekerja jika kita ingin mengetahui tren di market itu kuat atau lemah. Nah, ini ada contoh pertama. Di sini ada contoh strong trend. Nah, kalau misalkan tren itu sedang kuat atau strong, biasanya setelah membuat high, dia turun kembali. Nah, di sini baru kita bisa tarik Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, jadi kita tarik dari high sebelumnya ke low sebelumnya yang sudah jadi. Nah, ketika market berhasil menembus angka 100% di tengah antara 100 dan 161%, dia belum sampai ke area 161% dan memantul kembali ke bawah ke area 100%, itu bisa diartikan market sedang strong trend. Dan alangkah baiknya teman-teman menghindari untuk melakukan sell posisi jika trennya sedang naik. Dan kemudian di sini saya berikan contoh untuk sell juga. Nah, untuk sell sama kurang lebih dia tarik dari low ke area high-nya ya. Nah, lalu ketika dia berbalik arah ke bawah menembus angka 100% dan turun tidak sampai mengenai 161,80%, lalu memantul kembali ke area 100% dan terdapat konfirmasi untuk sell. Nah, kemungkinan market akan mengalami strong trend dan itu bisa langsung mengejar ke area 261,80%. Dan yang kedua, di sini ada normal trend. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika normal trend, market sudah pasti akan memantul kembali di area 61,80 sampai 50,00%. Bisa juga diartikan dengan golden ratio gold ya, jika kalian bermain di market gold. Tuh. Nah, ketika dia berhasil menyentuh angka 61,80% atau 50,00%, dia sudah pasti akan mengejar target berikutnya ke 161%. Nah, di sini masih ada orang yang salah dalam menggunakan Fibonacci retracement. Salahnya di mana? Nah, salahnya adalah dia hanya menarik dari high sampai low di sini. Nah, tanpa melihat kembali dia sudah break 100% atau belum. Nah, di sini poin pentingnya teman-teman. Jadi poin pentingnya untuk kita bisa menarik Fibonacci retracement, kita harus melihat dulu dia berhasil break 100% atau tidak. Nah, jika berhasil break di atas angka 100% tetapi dia tidak melanjutkan ke angka 161%, bisa dipastikan market akan balik arah mengenai golden ratio. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk sell kurang lebih sama. Jadi ketika dia membuat area low lalu membuat high baru, kalian harus menunggu sampai dia berbalik arah, ngebreak area 100%. Nah, kemudian kita tunggu dia retrace kembali ke atas untuk melakukan posisi short. Target terdekatnya ketika market sedang normal trend itu pasti dia akan menembus angka 161,80%. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa backtest sendiri nanti. Nah, yang ketiga, di sini banyak orang tertipu.
Ini poin penting teman-teman. Teman-teman harus ingat ini poin penting. Nah, ketika low trend sudah terjadi, contoh low trend itu seperti ini. Ini sudah saya gambarkan sedetail mungkin. Nah, ketika dia berhasil menembus angka 100%, nah kita tarik dari high sebelumnya ke low yang sudah jadi di bawah, yang baru jadi. Nah, ketika dia naik di atas 100%, lalu drop dan menembus angka golden ratio di 61 sampai 50%, lalu berhasil touch ke angka 38,20 sampai 23,60, dan ini sudah bisa dipastikan sebagai low trend. Nah, bagaimana cara menangkalnya agar dia tidak berbalik ke arah ke bawah untuk berjaga-jaga? Nah, untuk memvalidasi dia berbalik arah ke atas, kita harus menunggu kembali dia menembus ke area 61, di atas area 61% atau 50%, dan berhasil touch ke area 100%. Nah, itu bisa dipastikan market akan kembali ke area 61% untuk melanjutkan tren naik ke atas. Jadi poin pentingnya adalah ketika market low trend berhasil menembus 38 sampai 23%, harus menunggu kembali naik ke atas golden ratio atau 50 sampai 61,80%, baru teman-teman bisa take posisi buy. Untuk sell kurang lebih itu sama teman-teman. Untuk sell kurang lebih sama. Jadi ketika touch A sudah berhasil membuat low baru dan high baru, teman-teman tarik. Ketika dia berhasil tembus ke angka 100%, teman-teman tarik Fibo dari low ke high di sini. Nah, baru teman-teman perhatikan untuk jalurnya, apakah dia akan touch di angka 61%, menyentuh 61% lalu membuat ekor, atau naik tinggi ke atas ke angka 23 sampai 38,20%, habis itu mengekor. Nah, teman-teman harus menunggu dia break kembali di atas 61,80%, baru teman-teman bisa take posisi ambil short. Dan targetnya selalu di angka 161,80%, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman melihat change seperti ini, teman-teman ambil sell karena sudah jebol 50%. Jangan, teman-teman harus standby menunggu apakah 23%-nya di break atau tidak. Kalau misal 23%-nya itu di break, kemungkinan dia akan membuat change of character. Nah, tetapi ketika angka 23,60%-nya tidak di break lalu berbalik arah ke atas, bermain-main di atas angka 61%, itu market kemungkinan akan melanjutkan trennya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk low trend, normal trend, dan strong trend. Untuk cara kita menentukan tren itu kuat atau lemah. Nah, teman-teman bisa screenshot ini beserta alasannya di sini ya. Teman-teman bisa screenshot. Oke. Nah, lanjut. Poin kedua. Apa itu poin kedua? Bagaimana cara titik entry, cara kita mengambil entry dan menentukan stop loss menggunakan Fibonacci retracement. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika market sudah berhasil break 100%, ya, berhasil break 100%. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menandakan area Fibonacci-nya. Ingat ya, poinnya adalah market harus break di atas 100%. Tidak boleh dia langsung menembus seperti ini. Harus di atas 100%, baru bisa kita gunakan Fibonacci ini teman-teman. Jadi ketika sudah di atas 161% itu tidak bisa digunakan. Ya, bisa saja, tetapi mungkin di time frame besarnya yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita entry point menggunakan Fibonacci. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah ketika kita harus memperhatikan terlebih dahulu marketnya. Ketika marketnya berhasil menyentuh 61% lalu
bermain-main di atas 61%, atau bisa teman-teman artikan dia touch berkali-kali di 61% dan tidak berhasil break di bawah 50%, bisa dikatakan market akan kembali naik ke atas. Nah, cara menentukan titik entry-nya adalah ketika sudah terjadi touch berkali-kali di area 61%, kalian langsung masuk di 61% dengan target SL 2, turun 2 poin dari 61%. Turun 2, berarti 61 poin entry kita di sini dengan target SL turun 2 poin, 50.38. Di sini teman-teman. Dengan target sudah pasti di 161%. Nah, Fibonacci, ketika kita menggunakan Fibonacci sudah bisa dipastikan bahkan market itu pasti akan kena ke 161%. Teman-teman bisa praktek sendiri nanti ya. Nah, kalau misalkan dia break gimana bang? Nah, ini tuh sebagai penangkal aja teman-teman. Teman-teman gunakan time frame besarnya M15, M30, H1. Kalau semisalkan dia touch lalu membuat ekor dan next candle membuat ekor lagi, tidak berhasil break ke bawah ekor sebelumnya, sudah dipastikan market akan kembali naik. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus wait and see dulu, menunggu close candle. Close candle apakah candlenya akan mengekor atau tidak, apakah candlenya akan reject di sini atau tidak gitu. Kemungkinan kalau misalkan satu candle reject, next candlenya reject lagi, teman-teman bisa masuk gitu loh. Lalu bagaimana bang kalau misalkan dia break di angka 38 sampai 23? Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Ketika market masuk ke 38 lalu dia touch lalu kembali retouch, nah teman-teman langsung masuk aja, nggak usah ragu. Tetap jaga money management agar teman-teman tidak gemeter. Nah, bagaimana cara menentukan target TPSL-nya bang? Ya kan, ketika touch di 38, dia udah berhasil touch di 38, sama seperti sebelumnya, turun 2 poin, 2300. Tapi terlalu tinggi bang, ini buat contoh doang teman-teman. Karena target TP-nya kalau misalkan ditarik sampai 61%, dan itu 600 pip gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk bagaimana cara kita menentukan entry dan TP point. Jadi teman-teman harus menunggu dia mengekor atau reject baru teman-teman masuk gitu. Jangan sampai ketika pas sekali nyentuh teman-teman masuk dan candle berbalik, itu salah teman-teman. Itu salah teman-teman sendiri. Jadi kita nunggu candle reject ya kan, ngekor dia di area sini dan gak berhasil break berkali-kali, baru teman-teman masuk gitu. Bagaimana untuk di 38 tadi? 38. Nah, di 38 ini kan tadi sudah saya jelaskan. Dia harus touch berkali-kali terlebih dahulu baru naik. Nah, kita lihat di poin sebelumnya. Di poin sebelumnya sudah saya katakan jika low trend berhasil menembus 38 sampai 23%, harus menunggu kembali naik ke atas golden ratio. Nah, jadi ketika market gold touch ke angka 38 dan 23%, teman-teman harus wait and see, menunggu apakah dia akan bermain-main di angka 61 sampai 50%. Kalau misalkan iya, teman-teman bisa ambil posisi untuk long dengan target ke 161. Kalian masuk setelah dia break 61% dengan target SL di bawah 2 poin dari 61,80%. 1212 di sini. Ya. Dengan target di atas. Nah, itu dia untuk bagaimana cara menentukan entry point dan titik stop loss-nya. Nah, yang kedua sudah kita bahas teman-teman. Sekarang kita bahas yang ketiga. Bagaimana cara menentukan target take profit menggunakan Fibonacci. Nah, ini mungkin dari beberapa teman-teman banyak yang bingung bagaimana cara menentukan target take profit. Nah, teman-teman bisa gunakan Fibonacci gitu loh. Jadi Fibonacci itu benar-benar powerful sekali di market, teman-teman. Nah, bagaimana caranya, Bang? Nah, ketika high dan low-nya sudah terbentuk, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja menarik Fibonacci-nya dari high ke low-nya untuk ambil posisi buy ya, teman-teman. Nah, ketika dia break 161%, lalu touch ke angka golden ratio-nya di 50%, nah market tuh sudah dipastikan 100% akan respect ke 161. Itu target pertamanya market.
Jadi jadi teman-teman bisa menandakan area take profit itu di sana di 161% gitu loh. Di area 161% teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk sell gimana Bang? Untuk sell kurang lebih sama, tinggal dibalik aja gitu loh. Jadi kita touch 100% ya kan, masuk golden ratio, turun. Nah, seperti ini. Sip, masuk golden ratio ya kan, break 100, masuk golden ratio, turun. Sudah pasti market akan respect ke area 161,80%. Sudah pasti. Contoh Bang, kita langsung aja contoh ke chartnya ya. Kita langsung saja praktik ke chartnya teman-teman. Ini teman-teman bisa screenshot dulu untuk materi teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot. Oke. Nah, kita akan perkecil time frame-nya ke M5. Contoh, teman-teman mau scalping nih, teman-teman bingung kan, apalagi di area sideways seperti ini, teman-teman. Ya kan? Nah, di sini ini struktur market bisa kita lihat sedang uptrend harusnya. Nah, tetapi di sini market berhasil break ke bawah. Nah, jika teman-teman tarik garis Fibonacci dari low sini ke high sini, nah maka area 161% ini belum disentuh, teman-teman. Nah, ini dia di sini belum disentuh area 161 gitu loh. Nah, ini kita bisa jadikan poin penting di angka, kita harus mengamati dulu marketnya akan seperti apa, teman-teman, gitu. Ya, kita harus mengamati dulu marketnya akan seperti apa. Nah, kita lihat time frame besar ya teman-teman. Nah, di time frame besar M15 ya, teman-teman bisa melihat dia di sini ketika touch ke angka 61,80%, ketika dia menyentuh ke angka 61%, candle pertama M15 dia langsung ngekor lumayan panjang teman-teman. Nah, disusul dengan candle kedua dan ketiga, itu mengekor lumayan panjang ke atas, mengekor lagi ke atas. Dengan kata lain, area sini adalah area kuat. Nah, ketika berganti candle di H1, teman-teman harus perhatikan. Nah, di H1 dia tidak berhasil break ke atas. Ini tidak berhasil di break, yang terakhir juga tidak berhasil di break. Nah, ketika sudah touch berkali-kali tetapi dia tidak break ke area 61%, teman-teman silahkan masuk posisi entry sell dengan target SL. Sudah saya bilang tadi, dengan target SL 2 poin di atasnya, 1 naik 2 tahap, 1 2 di sini. Dan target TP selalu di angka 161,80% ya. Sekali lagi, target TP sudah pasti akan sampai ke area sana. Dapat 200 pips. Apakah saya kemarin di sini masuk? Di sini saya masuk. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Fibonacci. Jadi teman-teman wait and see terlebih dahulu gitu loh. Jangan sampai candlenya belum mengekor-ngekor, tidak bermain-main di sini, ini bisa di break ke atas teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar harus menunggu dulu area sini apakah ditembus atau tidak. Ketika sudah mulai sideways atau mengekor di sana, silahkan teman-teman masuk gitu. Dengan target SL di 38. Nah, lalu bagaimana Bang dengan low trendnya ya kan? Apakah ada contohnya? Ada aja. Nah, di sini market sedang uptrend. High, low. Nah, di sini dia tidak berhasil menembus nih. Nah, ini teman-teman bisa tarik Fibonacci dari low ya. Dari low ke high. Nah, di sini dia berhasil touch berkali-kali di 23 dan 38%, bahkan hampir menyentuh 0%. Nah, di sini ketika sudah berkali-kali di touch ini, sekali lagi teman-teman harus diingatkan, ini harus berhasil break di bawah 100% dulu. Ini sudah mulai mengekor di M15 nih. Karena di sini marketnya sideways ya. Teman-teman bisa tarik Fibo. Nah, ketika masuk angka 23%, teman-teman wait and see dulu. Apakah dia akan mengekor-ngekor? Nah, di sini di 23,60% dia selalu mengekor, break ke atas, habis itu ngekor lagi ke bawah, ngebreak lagi ke atas, ngekor lagi ke bawah berkali-kali. Nah, ketika masuk 50%, 60%, nah baru teman-teman masuk. Ini di time frame M5 dia touch ke bawah, lalu balik lagi ke 61 baru dia turun. Nah, teman-teman harus masuk
ketika dia break 50 dan 61% dengan target SL 38, di atas 2 poin ya. 50 38 di sini. Baru teman-teman masuk. Tuh loh. Dan ini memperkuat bahwasanya marketnya lanjut turun, akan melakukan penurunan gitu. Nah, untuk strong trend ya. Strong trend seperti apa, Bang? Ya kan? Untuk strong trend seperti apa gitu. Strong trend jarang sekali terjadi, teman-teman. Jarang sekali terjadi. Jadi saya karena di sini tidak ada contohnya, jadi saya tidak bisa memberikan contoh ya. Nah, itu saja untuk materi mengenai Fibonacci. Mungkin teman-teman bisa pahami lagi, dan saya harap teman-teman bisa menggunakan Fibonacci menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Karena saya harap teman-teman juga bisa menjadi trader yang profitable. Oke, jadi itu saja mengenai Fibonacci retracement, teman-teman ya. Satu hal yang harus teman-teman ingat, ketika market sudah break 100% lalu koreksi antara di 61, 50, 38, sudah pasti target take profit di 161,80%. Itu target terdekatnya. Jadi jangan pernah ragu untuk menaruh TP di 161,80%. Seperti itu, teman-teman. Oke, materinya cukup sekian mengenai Fibonacci. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe. Tolong untuk bantu share materi ini ke teman-teman kalian yang baru pertama kali trading, karena materi yang akan saya jelaskan dari awal sampai akhir itu bisa membawa teman-teman kalian bisa trading dengan cepat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support saya. Saya akhiri, sampai berjumpa di next materi berikutnya.